Oke, balik lagi bareng gue Bang Gulam. Ayo, asikin aja coy. Iya tadi ada sedikit, aduh, kejepit si apa namanya rambut gue, nggak tahu kenapa, rada sakit. Oke, nggak apa-apa. Eh, Tidak disangka-sangka akhirnya band bisa dibilang legend lah ya, Kobe ngerilis single baru judulnya adalah Tangguh. Ini official music video melalui label namanya Logis Music. Oke, gue penasaran, ya secara tiba-tiba memang muncul di homepage gue ya, jadi gue nggak sabar banget pengen dengerin Kobe dengan Tangguh ini. Gue nggak tahu apakah masih seperti dulu, yaitu nu metal atau udah nggak metal lagi, gue nggak tahu. Tapi kalau dari lihat fontnya, dari logonya Kobe, ini kayaknya logonya juga baru ya kayaknya. Itu kalau bisa gue lihat sih masih metal kalau dari logonya. Tapi kita lihat aja. Gue pengen penasaran sih, pengen dengerin banget. Dan ini kayaknya nggak tahu ya, ada wayang-wayang gitu, ada Gatot Koco ya. Apakah ini tentang pewayangan atau gimana? Ya udahlah, daripada gue penasaran, gue pengen langsung dengerin dan kita bahas nanti. Kuy. Oh, ini Sunda apa Jawa ya? Kayaknya Sunda deh, ya kan? Seruling Sunda. Oh, dibuka dengan lirik berbahasa Jawa, ngadek ngadek ngadek. Oke, masih kayak dulu stylenya. Lokasi syutingnya di mana coba ya? Oke. Gimana ya ini lokasi syuting kita? Kayak masjid gitu kan ya? Ora itu Mojokerto gak ya? Atau Demak? Nggak tahu lah. Nanti gue cek deh. Secara musiknya memang masih kerasa Kobe yang sama gitu ya, Kobe yang dulu gitu kan. Cukup banyak juga ya komposisi Jawa aja di sini. Kalau nggak salah
Kobe malah dulu liriknya tuh lo gue ya enggak sih, kalau nggak salah ya. Gue lupa banget soalnya Kobe udah lama coy. Masih penasaran setnya di mana. Tapi kalau ada panggung ya, niat banget sampai bikin panggung deh. Udah. Oke. Ya, kita bahas Kobe. Bahas dari mana ya? Yang pertama, Kobe di sini untuk style musiknya tidak ada perubahan ya sejak dulu sampai sekarang gitu ya. Masih seperti itu. Cuman di sini bedanya adalah dia menggunakan unsur Jawa dari liriknya, musiknya, dan juga visualnya gitu. Berbeda dengan yang dulu-dulu. Terus terang banyak banget di satu sisi memang masih sama, tapi juga banyak juga bedanya gitu ya. Perbedaan lainnya tadi selain itu unsur Jawa, yang kedua adalah kalau dulu masih terasa banget new metal. Kalau ini ya masih ada new metalnya, cuman ya ada penambahan unsur Jawa, jadinya bisa disebut folk metal mungkin, ya kan? Bisa aja kan, bisa disebut folk metal akhirnya. Dan rata-rata kalau folk metal mixing masteringnya, komposisinya ya kurang lebih seperti ini, ya kan? Sepengamatan gua. Itu dari segi musiknya. Oke, sekarang kita bahas beberapa hal-hal yang positif positive thinking. Beberapa hal-hal yang positif dari Tangguh ini. Yang pertama, gue sangat apresiasi sekali dengan konsep visualnya, dimana mereka ada tarian, gue nggak ngerti ya tarian apa sama mbak-mbak itu. Terus juga ada Gatot Koco. Ini bisa jadi adalah tarian dari Mojokerto, karena ini ternyata lokasinya tadi gue sempat nebak di Mojokerto, dan ternyata bener di Mojokerto, tepatnya ada di Khasanah Budaya Gus Im Trowulan. Nah kan, Trowulan Mojokerto, karena kayak rada nggak asing gitu. Ini kayak ya daerah-daerah Trowulan ya, seperti ini ya. Ya, gue sangat apresiasi di bagian penggarapan visualnya. Mereka memberdayakan penari, dan juga ada Gatot Koco, dan juga wardrobe yang mereka pakai gitu, kostum, terus juga setnya gitu, lokasi yang berbeda-beda, gue apresiasi itu. Terus dari liriknya gue juga apresiasi dengan penambahan unsur Jawa atau bahkan lirik Jawa di situ ya. Berbeda sekali dengan karakter Kobe yang dulu gitu, dari segi penulisan lirik sih kalau gue lihat gitu ya. Kalau dulu tuh antara Kobe, Edane, apalagi ya, tuh punya tune lirik yang kurang lebih sama gitu. Tapi kalau kali ini Kobe rada berbeda dari segi liricalnya gitu. Terus untuk di musiknya sendiri, penambahan unsur Jawa itu juga menjadi poin plus ya di dalam musiknya. Minusnya adalah kalau dulu ada DJ, sekarang nggak ada. Lu lihat aja di daftar
personilnya nih. Yang pertama ada Ceko vokal, ada Sanchez atau gimana sih bacanya, vokal, ada Helmi di gitar, Dayat di bass, dan Idam di drum. Tidak ada lagi DJ, nggak tahu apa kemahalan apa gimana. Oke. Itu dari segi positif yang bisa gue lihat. Terus untuk beberapa hal yang negatif yang bisa gue lihat dari keseluruhan karyanya, dari segi musik, lirik, dan juga visual ya. Dari ketiga komponen yang biasa gue coba review, dari ketiga komponen itu gue kayak rada kurang bisa menangkap sinkronisasinya. Apa sih enaknya ngomongin sinkronisasi, bahasa lainnya, term yang lain apa ya, sinkronisasi, kasih tahu gue. Gue kurang bisa melihat hubungannya lah antara ketiga komponen ini, antara visual, lirik, dan juga musiknya. Gue sampai sekarang nggak ngerti kenapa mesti ada dari segi visual, kenapa ada menari dan wayang apalagi Gatot-Kaca, terus harus tempatnya juga harus di Trowulan gitu ya, yang mana kita tahu itu Trowulan adalah ibu kota dari Mojokerto. Trowulan ya, kok ibu kota dari Mojokerto, ibu kota dari Majapahit, Mojopahit ya, dari Trowulan itu di situ ibu kotanya Mojopahit. Nah, gue nggak ngerti kenapa mereka syutingnya di situ, tapi apa karena cuman liriknya yang memang ada unsur Jawanya, atau bisa jadi gue nggak ngerti juga itu tarian apa. Gue nggak paham, dan ya gue kurang paham unsur-unsur Jawa yang mereka coba masukkan itu seperti apa. Buat lo yang ngerti banget tentang kejawaan, boleh banget komentar di bawah buat kita diskusikan. Ya meskipun gue tinggal di Jogja, tapi gue gak begitu paham apakah ada hubungannya gitu ya dengan si liriknya atau dengan musiknya. Mungkin bisa jadi ada di situ kan kita ditampilkan ada Gatot-Kaca dengan liriknya di sini, lagunya kan ini Tangguh ya judulnya. Mungkin si Gatot-Kaca ya sebagai penggambaran orang yang tangguh itu sih, mungkin ya bisa jadi seperti itu. Kenapa ada Gatot-Kaca di situ? Selain hal yang itu, gue nggak ngerti kenapa mesti ada unsur Jawanya sih. Ya itu poin bagus, tapi ya gue nggak ngerti aja kenapanya gitu kan. Itu yang gue lihat. Terus apa lagi? Itu dari visual. Terus di musiknya tadi gue sempat singgung sedikit minusnya ya, kekurangannya di musik. Tambahannya adalah gue rada kurang suka mixing masteringnya di sini. Menurut gue masih lebih baik mixing masteringnya yang dulu ya. Mungkin dikarenakan perbedaan label, beda publisher gitu ya. Ya itu nggak masalah sih menurut gue. Cuman ya sayang banget. Cuman ya ini menariknya adalah yang yang mastering itu dari Sydney, Benchmark Studios di Sydney. Ya semoga ini Sydney Australia beneran gitu ya. Tapi ya kenapa seperti ini gue nggak ngerti ya. Mungkin kadang mastering itu tergantung mixingan juga ya. Karena gue pernah nge-mastering, memang mixingan yang gue bikin jelek gitu, di mastering sama orang ya sama aja ya, jadinya jelek juga gitu kan. Kadang di mixingnya, proses mixingnya yang rada kurang. Mungkin bisa jadi studio masteringnya memang sudah bagus, tapi karena di mixingnya yang kurang, ya akhirnya ya masteringnya juga ngikutin apa adanya yang ada dari mixingannya gitu kan. Itu yang gua rasa mungkin itu ya, rada kurang aja sih menurut gua di mixing dan masteringnya itu. Terus dari segi visual ya tadi seperti yang gue sebutkan, gue nggak ngelihat hubungannya apa dengan liriknya gitu. So secara keseluruhan yang bisa gue bahas itu dari
ngomong-ngomong interpretasi lirik ya, gue belum bahas interpretasi liriknya ya. Liriknya sendiri menurut gue dalam interpretasi singkat gue, si lirik ini, tadi tuh gue sempat rada bingung sebetulnya, antara bagian bridge ya, dia bridge yang bahasa Jawa, dalam dunia muter sampai ngadeg-ngadeg gitu kan, terus menuju ref. Gue rada bingung di situ. Ini kok kayak rada nggak nyambung ya kalau gue baca gitu. Kalau lu juga boleh baca deh liriknya ya. Kok kayak rada nggak nyambung. Tapi setelah gue baca lagi dan lagi, ya gue rada menemukan hubungannya sih. Jadi dalam sehemat pandangan gue tentang si liriknya ini liriknya membahas ya ketangguhan lah. Udah jelas. Dari ada Gatot Koco, terus juga judulnya Tangguh. Ya ini adalah orang yang tangguh gitu ya, orang yang mencoba apa ya, ini kalau gue lihat perspektifnya misalkan dari orang pacaran gitu ya, ya ini adalah orang yang ditinggal pergi pacarnya, katakanlah putus gitu, terus dia minta buat pacarnya, ya udahlah lu pergi aja gitu, pergi aja, gue di sini jadi orang yang tangguh gitu. Ya kurang lebih seperti itulah yang bisa gue tangkap secara keseluruhan dari liriknya gitu. Jadi ya memang bukan merelakan juga ya, tapi lebih ke ya udah lu sono aja gitu kan. Gue di sini tangguh, daripada lu balik lagi malah nanti bikin kekacauan gitu kalau lu balik lagi. Karena itu kan di-mention di mana ya? Di ref kalau nggak salah. Dan aku akan tertawa melihatmu sudah kalah. Oke. Mending yang pertama, mending kamu pergi saja dan jangan pernah ganggu lagi. Kamu nggak usah coba kembali karena kamu pasti mati gitu. Ya kalau lu balik lagi ke gua ya nggak akan beres deh lu gitu. Mendingan lu cabut. Kayak ini kayak ungkapan orang yang bener-bener udah gedek gitu, orang yang udah kesel banget sama ceweknya gitu atau cowoknya, yang kalau lu coba buat balik lagi ke gua abisin lo gitu kan. Ini kayak bener-bener dendam sih yang gue lihat gitu ya. Oke, segitu aja yang gue bisa bahas kali ini dari Kobe. So my final score untuk Kobe dengan segala effortnya, gue pengennya sih ngasih 6/10 kalau secara gue ngelihat objektif ya. Tapi gue cukup apresiasi dengan effort, mulai dari menghadirkan penari. Di situ ada 4 orang kalau nggak salah ya, ada 3 cewek 1 cowok yang jadi Gatot Koco. Terus setupnya, beberapa scene perpindahan, gue apresiasi itu, jadi gue tambah 1 jadi 7/10. Oke, thank you. Segitu aja yang gue bahas. Lo juga boleh lihat video-video gue yang lainnya, silahkan mampir ke channel gue, dan juga kita bisa diskusikan terkait dengan liriknya, visualnya. Kalau lu punya interpretasi yang berbeda, silahkan komentar di bawah. Punya kritik dan saran, silahkan juga komentar di bawah. Lu juga bisa diskusi bareng gua di video-video yang lainnya. Banyak banget pembahasan yang ngegantung yang kita bisa diskusi bareng di situ. Oke, segitu aja dan bye.